Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Indra Kurniawan yang sedang mengikuti program guru penggerak dari SMA Negeri Mojoagung, Jombang. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Mohon izin melakukan presentasi. Baik, prakarsa perubahan dalam kesempatan kali ini yang saya ambil adalah mewujudkan siswa yang menikmati dan mudah dalam memahami pembelajaran di kelas melalui game-based learning. Ini adalah prakarsa perubahannya. Latar belakang saya mengambil prakarsa ini dikarenakan anak-anak senang sekali bermain games, namun alangkah lebih baiknya jika games-games ini diarahkan ke hal-hal yang positif. Salah satunya adalah agar anak-anak bisa menikmati dan mudah memahami pembelajaran melalui cara-cara yang variasi. Salah satunya adalah menggunakan game. Seperti itu. Berikutnya, pendekatan yang digunakan dalam kesempatan kali ini adalah pendekatan Bagja, di mana Bagja ini merupakan sebuah akronim yang merupakan langkah-langkah bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama, stepnya adalah buat pertanyaan utama atau yang B. Yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Yang ketiga ini adalah G, gali mimpi. Dan yang keempat, jabarkan rencananya. Dan yang terakhir adalah mengatur eksekusinya, yang A. Ini adalah pendekatan yang digunakan dalam video kali ini. Untuk buat pertanyaan atau define sesuai dengan prakarsa perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu mewujudkan siswa yang menikmati dan mudah dalam memahami pembelajaran di kelas melalui game-based learning. Ada pertanyaan di mana pertanyaan utama ini digunakan untuk melakukan atau menentukan arah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah hal apa yang kita lakukan agar siswa menikmati pembelajaran di kelas melalui game-based learning. Yang kedua adalah hal apa yang kita lakukan agar siswa mudah dalam memahami pembelajaran di kelas melalui game-based learning. Jadi dari prakarsa perubahan untuk buat pertanyaan utama, ini ada dua yang saya berikan, di mana yang pertama adalah bagaimana menikmatinya, yang berikutnya adalah bagaimana memahaminya. Ada daftar tindakan yang harus dilakukan agar menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah variasi media pembelajaran dan metode yang lebih beragam yang harus dilakukan oleh guru, terutama pada bidang game-based learning-nya. Yang kedua, guru bisa menggunakan aplikasi yang berbasis IT yang menyenangkan dalam proses pembelajaran, seperti AR atau Augmented Reality atau VR, Virtual Reality, di mana ini adalah dunia maya yang dibawa ke dunia fisik kita, sehingga saya yakin anak-anak akan sangat tertarik pada dua model game-based learning ini. Yang ketiga adalah melakukan ice breaking di tengah pelajaran agar murid tidak bosan, karena tingkat kebosanannya akan tinggi ketika apa yang kita lakukan stagnan dan tidak ada variasinya. Penggunaan ice breaking efektif untuk mengurangi tingkat kebosanan anak. Yang terakhir di sini adalah tindakan penyelidikannya, melibatkan siswa agar berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang selama ini mereka pasif, maka seorang guru harus memiliki kreativitas, melibatkan mereka, mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Tentunya dengan game-based learning. Ini untuk buat pertanyaan. Berikutnya adalah ambil pelajaran. Ada juga dua pertanyaan. Yang pertama adalah nilai positif apa yang ada dalam diri saya sebagai seorang guru agar siswa menikmati dan mudah dalam memahami pembelajaran di kelas melalui game-based learning. Berikutnya adalah siapa yang dapat berkolaborasi agar siswa menikmati dan mudah dalam memahami pembelajaran di kelas melalui game-based learning. Dari dua pertanyaan ini ada 4
daftar tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah guru memahami hobi atau kesukaan murid atau personalisasi yang berhubungan dengan game based learning agar kita bisa melakukan pendekatan dalam rangka memahami murid untuk menggali permainan-permainan yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Artinya dari hobi mereka mungkin kita bisa mengambil sebuah ide untuk membuat game based learning yang menyesuaikan dengan hobinya masing-masing. Yang kedua, guru melakukan pendataan materi-materi yang dapat dikemas dalam bentuk based learning. Tidak semua memang materi yang bisa kita jadikan game based learning, namun pasti ada dari materi misalnya dalam waktu 1 semester atau bahkan 1 tahun, ada beberapa yang bisa kita kemas melalui game based learning. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan komunitas praktik, ya, untuk melakukan praktik baik yang memiliki relevansi dengan game based learning. Bagaimanapun juga referensi-referensi ini penting untuk kita lakukan untuk menambah kreativitas atau ide-ide sebagai referensi kita membentuk game based learning yang menyesuaikan kemampuan anak. Yang keempat adalah mencari contoh secara mandiri di YouTube tentang model pembelajaran game based learning yang dapat diterapkan pada materi. Karena tidak semua bisa, kita akan mengambil beberapa dari YouTube begitu sebagai referensi, karena kita harus melakukan filtering atau melakukan modifikasi agar itu sesuai dengan mata pelajaran kita. Berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika siswa menikmati dan mudah dalam memahami pembelajaran di kelas melalui game based learning? Tentunya ini akan sangat luar biasa sekali. Yang pertama, daftar tindakan adalah tidak ada rasa beban murid dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Artinya tingkat fokusnya akan naik, tingkat pemahamannya otomatis juga akan bertambah. Yang kedua, murid mudah menyerap materi mata pelajaran dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu menjadi pribadi yang positif dan kreatif serta mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah meningkatkan prestasi siswa baik secara akademik, non-akademik, dan sosial. Karena prestasi ini tidak hanya mereka memperoleh juara atau peringkat pada bidang-bidang tertentu, tapi perubahan sikap mereka itu adalah hal kecil yang merupakan bentuk prestasi yang mereka bisa lakukan. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah strategis yang harus dilakukan agar siswa menikmati dan mudah dalam memahami pembelajaran di kelas melalui game based learning. Yang pertama adalah menjadwalkan materi yang akan menggunakan model based learning. Yang sebelumnya tadi kita sudah melakukan pendataan, maka pada pertemuan-pertemuan mana game based learning ini akan kita lakukan. Yang kedua adalah membuat aktivitas kegiatan di luar kelas yang menumbuhkan rasa ingin tahu dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Contoh seperti hanya penggunaan QR code untuk menampilkan materi, ini salah satu bentuk game based learning-nya. Yang ketiga adalah motivasi dan mendampingi siswa selama proses kegiatan game based learning. Bisa saja anak-anak ini terlalu asik mengikuti materi ini sehingga durasi waktu ini yang perlu diperhitungkan agar selain hanya bermain games, maka materi juga harus bisa terserap oleh anak-anak dan tersampaikan dengan baik. Tidak hanya sekedar bermain game, namun juga anak-anak belajar bersama. Atur eksekusi. Siapa saja yang dapat membantu agar siswa menikmati dan mudah dalam memahami pembelajaran berbasis game based learning di kelas? Ini adalah pertanyaannya. Daftar tindakannya adalah yang pertama, adanya kebijakan dari sekolah tentang pembelajaran di ruang kelas yang mendukung game based learning. Karena sekolah ini memiliki mata pelajaran yang multiple, di mana kekhawatiran ketika tidak ada dukungan akan menjadi permasalahan baru, karena mungkin bisa mengganggu mata pelajaran pada kelas yang lain. Untuk itu mungkin bisa dijadwalkan, diatur oleh sekolah juga bagaimana game based learning ini ketika berada di luar kelas, misalnya di tempat-tempat tertentu yang tentunya tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Berikutnya adalah kerjasama dan kolaborasi dengan beberapa pihak yang difasilitasi oleh sekolah, sehingga
dari sisi manajemen dan kebijakan, sekolah tentunya sangat mendukung kegiatan ini ketika sekolah memfasilitasi kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Beberapa pihak yang difasilitasi sekolah untuk memperkaya model game-based learning seperti misalnya komunitas praktik, komunitas belajar, lembaga atau organisasi yang relevan, kemudian bisa juga ada outbound training, dan lain sebagainya. Yang semua itu bisa dijadikan referensi guru untuk bisa menerapkan game-based learning di dalam kelas. 3, ide permainan yang berasal dari teman guru, siswa, atau orang tua bahkan, itu juga dapat digunakan untuk game-based learning, sehingga keterlibatan tidak hanya siswa saja, tidak hanya sekolah, guru, orang tua, ini bisa jadi masukan yang berharga agar game-based learning ini bisa diterapkan dan memiliki hasil yang maksimal. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait prakarsa perubahan yang menggunakan pendekatan Bagja yang pada kesempatan kali ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.